Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 20 Januari 2024. Bersama kami, saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Polda Sumatera Utara telah memeriksa beberapa saksi mata terkait tewasnya seorang remaja berinisial RF yang diduga terkena salah tembak polisi saat membubarkan tawuran di kawasan Belawan. Selain saksi mata, oknum polisi yang meletuskan tembakan peringatan juga turut diperiksa. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi kepada awak media kemarin. Diketahui sebelumnya seorang remaja berinisial RF ditemukan di pinggir jalan dengan kondisi terluka parah di bagian kepala dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Korban pada saat itu ditemukan oleh warga usai polisi meninggalkan lokasi peristiwa dan sebelumnya warga mendengar suara tembakan sebanyak 2 kali. Tembakan tersebut menurut pihak kepolisian untuk membubarkan tawuran remaja yang tengah berlangsung. Hadi menyebutkan beberapa orang yang diperiksa, diantaranya warga yang melihat tawuran tersebut serta oknum polisi yang menembakkan tembakan peringatan juga turut diperiksa. Hal ini dilakukan agar penyelidikan yang dilakukan pihaknya bisa menyimpulkan fakta yang sebenarnya dan kematian RF bisa diungkap dengan benar. Untuk melengkapi hal itu, penyidik melakukan pemeriksaan saksi-saksi, baik dari masyarakat, warga yang ada di sana, kemudian kita pun juga penyidik Polres Belawan sedang melakukan penyelidikan terkait dengan orang-orang yang terlibat di dalam tawurannya. Anggota termasuk Pak? Ya. Berapa orang Pak? Kalau itu? Ada beberapa yang kita minta keterangan. Terkait yang laporan dari pihak keluarga ke Propam bagaimana? Laporan kan ada mekanismenya, tentu ditindaklanjuti. Pemirsa, petugas unit Tipiter Satreskrim Polres Binjai mengungkap kasus pemalsuan dan peniruan bahan bakar minyak jenis Pertalite. Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Zuhatta Mahadi mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mendapatkan BBM jenis Pertalite palsu dan melaporkannya ke petugas. Tersangka AZ ditangkap saat sedang menjual Pertalite yang diduga palsu. Pelaku menjual Pertalite diduga palsu itu dengan cara menawarkan kepada pedagang eceran dan dijualnya seharga Rp8.000. Harga jual di bawah pasaran itu membuat masyarakat tertarik, namun BBM tersebut sayangnya diduga palsu. Saat menawarkan kepada pembeli, tersangka membawa BBM Pertalite yang asli. Ketika pembeli sepakat, pelaku menyerahkan BBM yang diduga palsu. Menurut Kasat Reskrim Polres Binjai, praktik yang dilakukan tersangka sudah berulang kali. Pelaku ditangkap di Desa Kuala Mencirim, Kecamatan Sebingai, Langkat. Aktivitas pelaku sudah berulang kali dan mendapat keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Sementara itu, tersangka mengaku baru 15 hari melakoni pekerjaan tersebut. Ia juga mempraktikkan cara membuat BBM Pertalite diduga palsu. Karena kegiatan ini sudah dilakukan berulang kali, maka sudah tersebarlah, terutama di Kecamatan Sebingai, Kota Binjai, di mana TKP pada saat penangkapan. Jadi dengan ada informasi korban akan masuk wilayah tersebut, maka kami dengan tim juga melakukan penangkapan, dan pada saat di TKP pelaku mengakui perbuatannya dan BBB ini kami amankan. Ada sebanyak 10 jerigen, di mana satu jerigen itu kapasitasnya 30 liter. Tersangka kini ditahan Satreskrim Polres Binjai guna kepentingan penyidikan lebih lanjut dan disangkakan pasal 54 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Polisi berhasil mengungkap 6 kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan 8 tersangka. Bahkan satu diantaranya merupakan residivis dengan kasus yang sama.
Pengungkapan yang dilakukan Polres Labuhan Batu Selatan selama 17 hari dimulai sejak 1 Januari hingga 17 Januari 2024 berhasil menyita barang bukti sebanyak 9,79 gram sabu, 2 unit sepeda motor, dan 8 unit handphone serta uang dengan jumlah Rp590.000. Sedangkan untuk ke-8 tersangka diamankan di tempat yang berbeda. Kasat Narkoba Polres Labusel AKP Endang R. Ginting menyampaikan bahwa pengungkapan kasus tindak pidana narkotika periode 1 Januari hingga 17 Januari 2024 dengan tersangka 8 orang, 1 diantaranya merupakan residivis dan semuanya merupakan jaringan. Dari ke-8 tersangka ini, dari 6 kasus, kita menerapkan pasal 114 ayat 1 subsidiar 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Sementara itu, kini ke-8 tersangka dijebloskan dalam tahanan Polres Labuhan Batu Selatan. Komplotan pencuri kendaraan bermotor yang telah beraksi di berbagai lokasi di Kota Medan dibekuk petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan. 2 dari 3 tersangka telah diamankan polisi dari tempat persembunyiannya dan kini memburu seorang tersangka lainnya. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan saat komplotan curanmor ini melancarkan aksinya di kawasan Jalan Bunga Rinte, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Para tersangka terlebih dahulu terlihat membobol gembok pagar rumah, lalu masuk ke pekarangan rumah korban. Para tersangka juga menggunakan alat berupa kunci letter T untuk membobol kunci kontak motor korban dan menggotong sepeda motor hingga keluar pekarangan rumah. Selang beberapa hari kemudian, tim Sus Jatanras Satreskrim Polrestabes Medan berhasil membekuk 2 tersangka curanmor ini dari 2 lokasi yang berbeda. Seorang berinisial JMN alias R diamankan petugas di sebuah indekos di kawasan Jalan Yosudarso. Sementara seorang lainnya yakni MR diamankan petugas dari sebuah hotel di kawasan Jalan Setiabudi. Berhasil mengamankan saudara JMR, ulangi JMN alias R. Saya ulangi, tersangka JMR alias R. Alamat Jalan Yosudarso, Kota Medan atau tempat kos yang kemudian dilakukan pengembangan. Ya, ada 2, ya diamankan saudara MR alias R di Hotel Bougainville, Jalan Setiabudi. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahalamarbun menyebutkan para tersangka mengaku menggunakan uang hasil menjual motor curiannya untuk membeli narkoba dan judi online. Polisi kini masih memburu tersangka lainnya yang berkaitan dengan komplotan ini. Keduanya dijerat dengan pasal 363 KUHP dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Ratusan pedagang pusat pasar tradisional Kabanjahe, Kabupaten Karo menolak kenaikan tarif retribusi pasar sampai 750%. Dengan membentangkan spanduk dan orasi, para pedagang tradisional pusat pasar Kabanjahe ini melakukan aksi di kantor DPRD Karo. Mereka menyampaikan aspirasinya keberatan atas kenaikan tarif retribusi pasar yang sangat tinggi yang akan diberlakukan. Berdasarkan Perda Kabupaten Karo nomor 01 tahun 2024 yang baru disahkan dengan perubahan struktur dan kenaikan tarif retribusi pelayanan pasar pemakaian kios yang biasanya Rp36.000 sebulan akan dikenakan tarif Rp1.000 per meter persegi per harinya. Setelahnya beberapa jam melakukan aksi unjuk rasa, perwakilan pedagang diterima Ketua DPRD Karo. Mana kami menolak dengan Perda 01 tahun 2024 tentang kenaikan retribusi dan kenaikan pajak. Ini kenaikannya kami tolak karena sudah kenaikannya 750%. Yang selama ini kami bayar seperti kios 3 dia itu 36.000 satu bulan, itu tiba-tiba naik menjadi 270 satu bulan. Jadi seperti ruko dia pembayarannya 160 satu bulan,
ini dikutip 40.000 per hari. Berarti 1 bulan dia 1.200.000. Di situ kenaikannya 750%. Jelas kami pedagang menolak dan keberatan dengan kebijakan tersebut. Sementara itu, perwakilan pedagang mengatakan perubahan dan kenaikan retribusi daerah pelayanan pasar ini tanpa adanya sosialisasi dan memberatkan pedagang, apalagi ekonomi merosot tajam. Para pedagang menuntut agar Perda dibatalkan. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Fotonya bersama Prabowo terpampang di baliho. Bobi Afif Nasution dilaporkan tim kuasa hukum Amin Sumut ke Bawaslu Sumut. Tim kuasa hukum Amin Sumut melaporkan baliho yang menampilkan Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dengan atribut lengkap disandingkan dengan Capres nomor urut 2 Prabowo ke Bawaslu Sumut kemarin. Ketua Tim Hukum Amin Sumut Yance Aswin mengatakan jika mereka mendampingi warga yang melaporkan baliho itu ke Bawaslu Sumut. Warga itu disebut keberatan dengan adanya baliho tersebut di pinggir jalan umum Kota Medan. Yance menyebut warga tersebut keberatan dengan adanya spanduk baliho yang dipasang di pinggir jalan Kota Medan yang mencantumkan maupun foto gambar dari Wali Kota Medan dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Menurut mereka, pemasangan baliho yang menampilkan Bobi tersebut dinilai tidak dapat dibenarkan apalagi dengan atribut lengkap. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Koordinator Divisi SDM Bawaslu Sumut, Romson Purba, menyebutkan sudah menerima laporan dan akan melakukan penelusuran serta klarifikasi terkait laporan ini. Adanya baliho yang melibatkan pimpinan atau Bobi Nasution Wali Kota Medan. Itu. Nah, jadi ini akan segera kita tindak lanjuti dengan mempedomani peraturan yang berlaku. Kita akan melakukan penelusuran terkait hal-hal tersebut. Kemudian ada satu lagi kita akan isi seluruh form-form yang mereka ajukan. Ini kita hanya menerima surat dan bukti baliho. Namun itu kan belum cukup dan nanti kita akan Tim Hukum Amin Sumut pun meminta Bawaslu Sumut untuk mencabut baliho tersebut demi menghindari gesekan terkait baliho itu. Rasa keberatan. Apa dasar keberatannya? Beliau melihat ada spanduk baliho yang dipasang di pinggir-pinggir jalan Kota Medan yang mencantumkan nama maupun foto gambar daripada Wali Kota Medan. Sehingga beliau merasa dirugikan karena prinsipnya Wali Kota Medan itu ya berkarya untuk Kota Medan, bukan untuk pasangan-pasangan calon ataupun terlibat di dalam kegiatan-kegiatan Pilpres. Boleh secara pribadi dia terlibat, tapi dia harus cuti di luar tanggungan negara. Diketahui sebelumnya beredar foto Bobi dengan Prabowo terpampang di baliho yang terpasang di pinggir jalan Kota Medan. Hal ini mendapat respon warga dan dilaporkan ke Bawaslu. Sementara itu, pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution merespon pelaporan ke Bawaslu terkait foto dirinya di baliho dengan Capres Prabowo. Bobi menyebutkan foto tersebut merupakan foto lama dan pada saat hari ulang tahun Kota Medan tahun 2023 dan pada saat Prabowo berstatus sebagai Menteri Pertahanan dan belum mencalonkan diri sebagai Capres.
Tim hukum Amin Sumut bersama seorang warga melaporkan Bobi Nasution ke Bawaslu Sumatera Utara. Bobi dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait pemilu. Dalam foto tersebut juga tak hanya terlihat foto Prabowo, ada juga foto Presiden Joko Widodo serta foto Ade Jona Prasetyo. Usai dilaporkan oleh tim hukum nasional Amin Sumut ke Bawaslu, Bobi pun menyikapi laporan tersebut. Dirinya menyatakan bahwa foto tersebut merupakan foto lama pada saat HUT Kota Medan dan Prabowo Subianto berstatus Menteri Pertahanan dan belum menjadi calon presiden. Bobi juga menyebutkan akan mencopot semua baliho di Kota Medan yang tidak sesuai aturan dan yang melanggar zona yang telah ditentukan oleh Bawaslu. Ada baliho terkait foto Bapak. Baliho saya copotin semuanya yang nggak ada aturan yang jelas. Enggak Pak ya? Terkait foto Bapak sama Pak Prabowo ya? Iya, sama Capres 0. Foto Bapak sama Pak Prabowo tahun lalu. Enggak tahu ya, tahun lalu 2003 Pak. Itu laporan 2020. Memang Pak Prabowo sudah jadi capres. Foto Bapak. Iya, foto saya dengan saya belum lihat yang detail ya, tapi kalau tahun lalu foto tahun lalu, memang tahun lalu Pak Prabowo sudah jadi capres. Pertanyaan saya, kalau saya ya tahun lalu mungkin pasang foto sama Pak Prabowo sebagai Menhan, saya sebagai wali kota. Satuan Pendidikan khususnya tingkat sekolah menengah atas sederajat mendukung sepenuhnya program perekaman KTP elektronik bagi siswa sebagai pemilih pemula agar dapat memberikan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, kartu tanda penduduk elektronik sangat diperlukan sebagai syarat bagi pemilih dalam mengantarkan hak pilihnya. Memasuki awal tahun ini, pemerintah melalui jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh daerah terus melakukan fasilitas perekaman KTP elektronik secara khusus bagi warga yang telah dan akan memasuki umur 17 tahun hingga pada 14 Februari 2024. Kalangan siswa tingkat SMA dan SMK sederajat menjadi sasaran prioritas layanan publik urusan pendaftaran penduduk dan perekaman KTP menjelang pemilu ini dan mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah atau satuan pendidikan. Khusus di wilayah Kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias, Satuan Pendidikan Menengah telah proaktif melaporkan siswanya yang berumur 17 tahun sehingga terus mendapat giliran perekaman iktp langsung di sekolah. Karena ini sangat mempermudah anak-anak yang sudah berusia 17 tahun ke atas untuk memiliki KTP dan mereka kadang bermasalah terkendala untuk datang langsung ke kantor. Nah, tapi dengan program yang sudah diadakan oleh pemerintah, di mana dari dinas langsung datang ke sekolah ini sangat membantu Pak. Dan ini juga mungkin sangat mendukung program pemerintah, apalagi dengan akan diadakannya pemilu pada bulan Februari di tahun 2024. Setiap warga dan pemilih pemula yang usai merekam data kependudukan ini dalam waktu dekat akan mendapatkan KTP elektronik setelah dilakukan pencetakan segera oleh Dinas Dukcapil setempat. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar rapat koordinasi penetapan jadwal kampanye melalui metode rapat umum dalam pemilu tahun 2024. Rapat koordinasi penetapan jadwal kampanye rapat umum yang digelar KPUD Kabupaten Tapteng diikuti sejumlah perwakilan dari partai politik peserta pemilu tahun 2024. Komisioner KPUD Kabupaten Tapteng, Jul Fahri Rambe menyampaikan rapat koordinasi kampanye umum ini membahas jadwal pelaksanaan kampanye umum yang akan digelar di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dan pelaksanaannya dimulai tanggal 21 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Pada pelaksanaan kampanye rapat umum tersebut, partai politik peserta pemilu akan melibatkan tim kampanye daerah khusus pada kampanye yang menyangkut pemilihan presiden. KPUD Kabupaten Tapteng akan memberikan jadwal dan mekanisme pelaksanaan kampanye rapat umum tersebut. Mungkin di sini juga kawan-kawan partai politik sudah memahami tentang tanggal dan waktu rapat umum yang akan dilakukan pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 10 Februari nantinya di wilayah
di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Bagi partai yang tidak melakukan rapat umum itu tergantung dari partainya. Kalau kita sih hanya sebatas pemberitahuan tentang jadwal dan ketentuan mekanisme rapat umum. Masalah partai yang tidak melakukan kampanye rapat umum itu berpulang kepada partainya sendiri, bukan berpulang kepada kami KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemirsa, Sumatera Utara hari ini akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, pasca matinya satwa dilindungi yakni harimau Sumatera dan Benggala, serta sejumlah permasalahan seperti kandang rusak dan satwa sakit, pemerintah Kota Medan akan mengambil langkah menutup Medan Zoo. Hal ini ditegaskan Wali Kota Medan saat kunjungan kerjanya di Kecamatan Medan Sunggal kemarin. Penutupan ini dilakukan pasca mendapatkan komentar aktivis satwa dan sorotan publik. Saat ini Medan Zoo dalam kondisi kurang terurus dengan baik, di mana kondisi ini terus menurun pasca wabah COVID-19 melanda Sumatera Utara. Selain banyak kandang satwa yang kosong dan rusak, sejumlah satwa sakit, serta ada beberapa yang mati. Pada akhir tahun 2023, koleksi satwa Medan Zoo berkurang dengan matinya 3 harimau dikarenakan sakit. Keberadaan orang hutan pun sempat dievakuasi karena mengalami obesitas. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan bahwa pihaknya akan menutup Medan Zoo untuk masa pembangunan. Sepakat sudah menyampaikan kepada ketua perhimpunan kebun binatang para Matsah, kita akan tutup itu. Kita akan tutup Medan Zoo, tapi karena pembangunan. Sebentar lagi kita mulai pembangunan ya. Saya sudah jelaskan, kita harus tahu juga ini PUD. PUD ini dia seperti BUMD di tingkat nasional, BUMN, dia ada profit. Pemirsa, mahalnya biaya transportasi penyeberangan laut dari Gunung Sitoli Pulau Nias menuju Sibolga dinilai adanya praktik monopoli perusahaan pelayaran swasta. Keberadaan praktik monopoli dari 5 unit armada kapal penyeberangan laut Gunung Sitoli Sibolga dan sebaliknya yang dimiliki satu perusahaan pelayaran swasta saat ini telah lama dikeluhkan masyarakat Pulau Nias dan pengguna jasa transportasi laut. Pasalnya monopoli itu membuat harga tiket penyeberangan laut Gunung Sitoli Sibolga yang cukup tinggi. Selain tiket penumpang, kini tarif untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp200.000, becak barang Rp350.000, kemudian minibus pribadi hingga mobil tronton berada pada angka 1 juta hingga capai puluhan juta rupiah lebih untuk satu kali berlayar. Kenaikan biaya transportasi ini telah berlangsung lama dan menyebabkan diduga akibat belum adanya operator perusahaan lain sebagai pesaing. Atas kondisi itu, Aliansi Masyarakat dan Pelaku Usaha yang rutin menggunakan jasa transportasi laut kemarin menyurati Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI agar menambah armada kapal laut beroperasi pada rute Gunung Sitoli Sibolga. Kami para pedagang dan yang punya transportasi pelayaran dari Gunung Sitoli menuju ke Sibolga mengambil sayur mayur, cabai, bawang dan khususnya barang kelontong dan sembako ke Pulau Nias ini, keluh kesah kami mensuarakan agar supaya SDP milik BUMN, milik pemerintah, agar segera dihadirkan balik biar ada penyeimbang membantu WJL khusus pelayaran Gunung Sitoli Sibolga dan sebaliknya Sibolga Gunung Sitoli. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Ribuan masyarakat yang berasal dari Kabupaten Langkat, Kota Binjai, serta Kota Medan memadati alun-alun Stabat dalam merayakan Hari Jadi Kabupaten Langkat ke-274 yang menampilkan pagelaran musik, tari-tarian berbagai etnis dan budaya. Berbagai kemeriahan dan penampilan digelar dalam rangka HUT Kabupaten Langkat ke-274 di lapangan alun-alun Jalan Proklamasi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Puncak hari jadi ditandai dengan resepsi dan pesta rakyat yang dihadiri oleh PLT Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin, PLT Bupati Langkat Syah Apandi, serta seluruh organisasi pimpinan daerah Kabupaten Langkat.
Ragam kegiatan yang digelar pemerintah Kabupaten Langkat ini spontan menjadi pusat perhatian masyarakat yang langsung memadati lapangan alun-alun Stabat. Kerumunan masyarakat telah dimulai sejak 3 hari sebelum resepsi Hari Jadi Kabupaten Langkat untuk melihat langsung berbagai kegiatan yang ditutup dengan bazar berbagai produk UMKM unggulan yang berasal dari Kabupaten Langkat. Pemirsa, Pemko Medan terus mengejar target dalam penyelesaian pembangunan sejumlah drainase di Kota Medan. Salah satunya adalah proyek drainase terbesar dan terpanjang di Kecamatan Medan Sunggal ditargetkan selesai pada tahun 2024. Proyek pembangunan drainase yang menghabiskan anggaran APBD Kota Medan senilai 12 miliar ini diketahui salah satu pembangunan drainase terbesar dan terpanjang. Untuk tahap pertama, pembangunan drainase ini telah dimulai bulan Agustus 2023 lalu. Rencananya pembangunan dimulai dari Jalan PDAM Tirtanadi menuju Jalan Sunggal. Selanjutnya pembangunan drainase ini akan dibangun di Jalan Puskesmas dan Jalan Amal Medan Sunggal. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Topan Ginting, mengatakan pengorekan drainase paling dalam yakni sampai 9 meter tersebut merupakan drainase terbesar di Kota Medan dan akan dilakukan penggalian sepanjang 900 meter. Kan ada pekerjaan lanjutan di tahun ini, jadi ada beberapa lokasi yang memang dia dibagi 2 segmen. Contoh yang seperti di Sunggal ya, itu kan subdrain itu memang kita bagi 2 segmen karena terlalu besar. Nah, jadi kan tahun ini harus siap. Jadi ya mudah-mudahan tidak ada kendala, cuaca juga mendukung, semuanya kita. Pak, untuk yang di Sunggal Pak, itu kira-kira targetnya tahun ini juga Pak? Itu selesai harus tahun ini, harus tahun ini selesai. Jadi Sunggal itu memang kendala kita adalah dalam sekali ya, karena itu korekan kita ke dalam sampai 9 meter di bawah. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan pembangunan drainase ini sedikit terhambat karena koordinasi kepada sejumlah instansi seperti PDAM dan PLN karena proses pembangunan akan mengganggu saluran air dan listrik. Hal ini tentunya juga di lapangan ada pekerjaan yang hubungannya dengan stakeholder yang lain, contoh kayak drainase. Kadang-kadang kita kerjakan, kita mau mengejar waktu, tapi harus kita kerjakan cepat. Contoh, nanti kita harus motong di PDAM ini akan kita lakukan pembongkaran, tolong aliran yang di sini dimatikan sementara, dialihkan dulu agar masyarakat tetap dapat air, baru kita mulai pekerjaan. Kadang-kadang koordinasi seperti ini yang agak memakan waktu. Meski pembangunan drainase sedalam 9 meter di atas badan jalan umum, namun Pemko Medan tidak menutup permanen akses jalan tersebut. Jalan PDAM Tirtanadi tetap dibuka untuk kendaraan kecil seperti sepeda motor dan minibus. Pemirsa, di informasi lainnya, demi untuk memenuhi kebutuhan darah di Rumah Sakit Segabupaten, Palang Merah Indonesia Labuhan Batu Utara gelar donor darah bersama perusahaan dan warga dengan moto "Setetes darah bermanfaat untuk banyak orang". Aksi donor darah yang digelar bersama salah satu perusahaan yang berlokasi di Desa Sukaramai Baru, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labura, bertujuan untuk menambah stok darah di PMI Labura dan akan disalurkan untuk kebutuhan darah pada rumah sakit milik pemerintah dan swasta. Untuk memenuhinya akan kebutuhan darah tersebut, PMI Labura aktif dan ikut peran serta dalam kegiatan warga, kelompok masyarakat, serta perusahaan dengan menyediakan fasilitas berupa mobil donor darah. Salah satu warga pendonor darah, Bingati, mengatakan bahwa merasa senang ikut serta mendonorkan darahnya. Selain dapat membantu orang lain, juga baik untuk kesehatan. Ya, kami merasa sangat berterima kasih dan beruntung bisa berpartisipasi ikut mendonorkan darah dalam rangka acara dari PT Grahadura ini, Pak. Saya harap kepada warga dan masyarakat kalau bisa ikut berpartisipasi dalam rangka donor darah ini. Sementara itu, petugas PMI Labura, Billy Simatupang, menjelaskan bahwa aksi donor darah ini digelar bekerjasama dengan perusahaan, rencananya rutin dilaksanakan antara 3 hingga 4 bulan untuk melayani karyawan maupun warga di sekitar perusahaan yang akan mendonorkan darahnya.
Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar pemilihan umum. Tetaplah bersama kami. Pilihan seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Apa aja pilihan kau? Ada Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Allah, kau sama saja kau sama. Banyak kan? Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Sumatera Utara hari ini sore. Pemirsa, menjelang pemusatan pelatihan daerah sebagai persiapan PON Sumut Aceh 2024, tim sepak bola Sumut terus mematangkan persiapan dengan meningkatkan intensitas latihan dalam hal fisik maupun teknik di Stadion Mini USU Jalan Dr. Mansur, Medan. Peningkatan intensitas latihan fisik dan teknik terus digenjot oleh tim pelatih sepak bola PON Sumut agar dapat meraih hasil maksimal di ajang Pekan Olahraga Nasional 2024 nantinya. Selain fisik dan teknik secara individu, tim pelatih sepak bola PON Sumut juga menerapkan penambahan porsi latihan taktikal guna meningkatkan akurasi umpan pendek dalam kerjasama tim di antar lini. Pelatih sepak bola PON Sumut, Reswandi, mengatakan bahwa sejauh ini progres secara individu maupun tim bagi para pemain menunjukkan proses peningkatan yang cukup signifikan. Menurutnya, perkembangan yang terjadi pada tim sepak bola PON Sumut ini terjadi pasca mengikuti tryout di Jakarta beberapa waktu lalu. Saat ini tim sepak bola PON Sumut juga tengah mengikuti sejumlah turnamen dalam skala lokal untuk menjaga konsistensi perkembangan kemampuan tim sepak bola PON Sumut. Untuk perkembangan pemain PON Putra Sumatera Utara, alhamdulillah sudah menunjukkan progres yang sesuai dengan harapan kita ya sebagai pelatih. Mudah-mudahan ini bisa terus ditingkatkan dan dipertahankan. Kita laporkan ke Asprop 23 pemain, nanti kita tunggulah perkembangannya. Sementara itu, tim pelatih sepak bola PON Sumut juga mengatakan telah mendaftarkan sebanyak 23 nama atlet sepak bola putra PON Sumut ke KONI Sumut untuk mengikuti pelada penuh nantinya. Namun, tim pelatih menyebutkan masih menerapkan konsep promosi degradasi bagi para atlet untuk mendapatkan para atlet dengan performa terbaik. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 21 Januari 2024. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Ado Prasetyo, Perkirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk Minggu 21 Januari 2024. Untuk pagi hari, berawan di wilayah Sumatera Utara. Siang hingga sore hari berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di beberapa wilayah Sumatera Utara. Dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, Humbalang Sundutan, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di beberapa wilayah Sumatera Utara. Dengan potensi hujan lebat terjadi di Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandailing Natal,
Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berawan di wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 16 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara dari pantauan tanggal 19 Januari 2024 tidak ada. Himbauan untuk masyarakat untuk selalu waspada potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian lereng barat dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perkiraan cuaca Minggu 21 Januari 2024. Semoga bermanfaat bagi sobat semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi dari objek wisata Parapat tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.